Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Engkau sumber keselamatan. Darimu datangnya keselamatan, dan kepadamu kembalinya keselamatan. Maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dengan selamat sejahtera, dan masukkanlah kami ke dalam surga negeri keselamatan. Maha banyak anugerah-Mu dan maha tinggi Engkau, wahai Tuhan, yang memiliki keagungan dan kehormatan. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Aku masuk di masjid ini dengan nama Allah, disertai dengan segala puji bagi Allah, serta salawat dan salam untuk Rasulullah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Fahrudin Muiswatin Present kali ini menyajikan cerita tentang rahasia pintu nomor 79 di Masjidil Haram Mekah. Saat ini telah menunjukkan pukul 01.30 dini hari waktu Mekah. Setelah kita melaksanakan ibadah sa'i, kita ke Hotel Hilton sebentar. Kebetulan kita di Mekah tinggalnya di Hotel Hilton yang terletak persis di depan Masjidil Haram. Letaknya sangat dekat dengan Masjidil Haram. Lurus ke depan, kita sudah dengan mudah menemukan pintu nomor 79 di Masjidil Haram Mekah. Pintu nomor 79 ini adalah pintu khusus yang hanya boleh dimasuki oleh laki-laki bila berpakaian ihram saja. Jika tidak berpakaian ihram, laki-laki tidak boleh masuk. Berbeda dengan perempuan, masih bisa masuk melalui pintu ini. Adapun rahasia dari pintu 79 ini, doa kita di depan pintu gerbang utama ini telah dan sudah saya rasakan, terutama saya dan suami serta keluarga diberikannya rezeki keselamatan dan kesehatan, dan dalam keterbatasan ekonomi selalu saja ada yang menolong dan seterusnya. Secara keseluruhan di Masjidil Haram ini ada 129 pintu. Untuk memasuki Masjidil Haram ini terdapat 5 pintu utama dan 45 pintu biasa yang biasanya dibuka selama 24 jam sehari. Pintu-pintu tersebut berada di sekeliling Masjidil Haram. Masing-masing pintu telah diberi lampu penunjuk. Bila berwarna merah berarti tidak ada tempat yang kosong, dan bila berwarna hijau berarti ada tempat yang kosong. Loh ya, bisa kita lihat pada pintu nomor 79 lampunya berwarna hijau. Berarti masih ada tempat buat saya untuk beribadah di dalam masjid. Karena di dalam masjid kalau kita beribadah, pahala akan dilipat gandakan menjadi 100.000 kali pahala bagi siapa saja. Di masing-masing pintu utama itu telah terdapat jam digital dan petunjuk temperatur udara. Yang pertama kita membahas tentang pintu masuk Masjidil Haram Bab Abdullah. Bab Abdullah adalah gerbang pintu masuk pusat menuju perluasan area ibadah Raja Abdullah. Gerbang ini memiliki versi gerbang yang ditingkatkan dari perluasan Raja Fahad sebelumnya di Masjidil Haram. Yang kedua, pintu masuk Masjidil Haram Bab Fatah atau gerbang kemenangan. Disebut gerbang kemenangan karena pintu ini adalah tempat di mana Nabi kita Muhammad SAW memasuki kota Mekah pada hari tepat penaklukan kota Mekah. Kemudian ada lagi pintu masuk Masjidil Haram Bab Fahad. Bab Fahad atau Raja Fahad ini terletak di tepi pintu kompleks Masjidil Haram.
Gerbang ini menyediakan akses menuju area salat di luar timur masjid. Pintu masuk ini dipasang selama proyek perluasan Saudi kedua yang dilakukan antara tahun 1982 sampai 1988 Masehi. Dan di kedua sisi gerbang portal ini telah dibangun 2 menara. Pintu berikutnya adalah pintu bab umrah. Bab umrah ini disebut sebagai pintu di mana Nabiullah Muhammad SAW masuk ke Mekah ini dengan tujuan untuk umroh atau umroh wada pada April tahun 629 Masehi. Dan gerbang umroh ini adalah perluasan Malik Abdullah yang memungkinkan akses langsung ke arah Mataf dari barat laut. Kemudian ada lagi pintu masuk Masjidil Haram bab Sofa, terletak di sisi utara kompleks Masjidil Haram. Bab Safa modern ini menyediakan akses langsung ke awal area, dan gerbang ini juga menyediakan akses di lantai atas dari titik awal Mas'a yang dekat dengan titik awal Jabal Safa. Dan yang terakhir ada pintu masuk bab As-Salah. Nah, ini yang saya sebutkan ini adalah pintu-pintu utama. Di Babus Salam ini merupakan gerbang Masjidil Haram yang memiliki makna gerbang damai. Gerbang ini terletak di antara Gunung Safa dan Marwah. Jadi bisa disebutkan pada nomor 1 di bagian barat itu pintu Raja Abdul Aziz, nomor 11 di tempat sa'i itu pintu Safa, nomor 45 di bagian selatan itu pintu Al-Fat, nomor 62 di bagian selatan itu pintu Umroh, dan nomor 79 yang saya bahas ini di bagian barat namanya pintu Raja Fat. Ya, pintu lainnya sekitar pintu Raja Fat itu nomor 64, 70, 72 dan 74. Di bagian timur pintu As-Salam, pintu Ali, pintu Marwah. Di bagian selatan pintu Hudaybiyah, pintu Madinah, dan pintu Al-Quds. Beberapa pintu lain seperti pintu Hunain, pintu Safa, pintu Marwah, pintu Qararah, pintu Al-Fat, pintu Madinah, pintu Umroh, pintu 64 dan pintu 74, pintu 84 dan pintu 94. Sekilas kita membahas tentang arsitektur dari bangunan Masjidil Haram. Secara historis, pembangunan besar-besaran pada masa Turki Utsmani antara lain terjadi pada tahun 1979 Hijriah atau 1571 Masehi, ketika Sultan Salim Al-Utsmani memugar bangunan masjid secara total, dan bangunan ini sebagian tetap ada sampai sekarang dan dikenal secara internasional dengan bangunan Utsmani. Sebelumnya Sultan Salim sudah memerintahkan arsitek Turki kenamaan yang bernama Mimar Sinan untuk merenovasi Masjidil Haram secara keseluruhan yang kukuh, megah, dan artistik. Sinan lalu mengganti atap masjid yang rata dengan kubah, lengkap dengan hiasan kaligrafi di bagian dalamnya. Sinan juga menambah 4 pilar penyangga tambahan yang disebut sebagai rintisan dari bentuk arsitektur masjid-masjid modern. Dan pada masa-masa ini juga dibuat atap-atap kecil berbentuk kerucut yang dapat kita lihat hingga renovasi besar-besaran pada tahun 2013 sampai 2016. Bentuk dasar bangunan Masjidil Haram hasil renovasi Kesultanan Utsmaniyah itulah yang kita lihat saat ini. Hanya saja pada bagian utara masjid sudah terbongkar untuk perluasan kawasan tawaf. Pada tahun 1621 dan 1629 banjir bandang telah melanda Mekah dan sekitarnya yang mengakibatkan kerusakan pada Masjidil Haram dan Ka'bah. Pada masa kekuasaan Sultan Murad yang keempat
Tahun 1629, Ka'bah dibangun kembali dengan batu-batu dari Mekah. Sedangkan Masjidil Haram juga mengalami renovasi kembali. Variasinan di Masjidil Haram ini sangat mengesankan jutaan para muslimat yang setiap tahunnya berhaji dari tahun ke tahun, sehingga melahirkan jenis baru seni yang kemudian dikenal sebagai arsitektur Islami. Ciri menonjol karya Sinan ini dijadikan rujukan arsitektur Islam adalah pola bangunan yang memanfaatkan sepenuhnya cahaya dan bayangan, kehangatan dan kesejukannya, angin dan sirkulasinya, air dan efek penyejukannya, tanah dan ciri-ciri isolatifnya, serta sifat-sifat protektifnya terhadap cuaca. Sebenarnya wujud arsitektur Islami sebagaimana tercermin dalam Masjidil Haram ini adalah sebuah kristalisasi dari spiritualitas yang memberi kedamaian serta keselarasan alam yang suci. Ciri ini sangat tampak jelas sekali dalam jejak-jejak arsitekturnya Kesultanan Turki Utsmani di Masjidil Haram yang dipelihara beratus-ratus tahun itu. Masjidil Haram ini juga terdapat makam atau batu tempat berdirinya Nabi Ibrahim, Hijr Ismail, sumur Zam-Zam, Bukit Safa dan Marwah sebagai tempat sa'i dan tempat bersejarah lainnya. Setelah itu karena suatu hal saya sedang sakit dan kemudian disusul oleh suamiku yang sakit juga, akhirnya untuk belajar lebih dalam lagi tentang arsitektur bangunan ini terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alil qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala syurati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sirra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalil wa imaman bifadlika wa wujudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma baligh sawaba ma tara'nahu wa nura ma talawnahu li ruhi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi awladihi wa azwajihi wa ashabihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in wa li arwahi abaina wa ummahatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa asdiqaina wa ustadina wa aqribaina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.